Kemudian cara yang lain untuk melakukan rendering ya, gunakan Make Movie. Yang muncul sama yaitu tab Render Queue. Nah, sekarang saya jelaskan melakukan settingan pada saat proses render. Saya mulai dari render setting ya. Klik base setting. Nah, ini dia. Yang pertama, kita lakukan settingan pada quality. Tentunya agar bagus kita gunakan base. Kemudian resolusi ya, full. Kemudian discase ya, bila perlu ya. Kemudian agar hasilnya bagus ya, kita menggunakan OpenGL ya. Namun di sini agak memakan memori yang lumayan ya. Kemudian apabila project kita menggunakan proxy, kita bisa menggunakan pilihan use all proxy ya. Atau lebih amannya kita gunakan current setting. Untuk efek juga seperti itu, gunakan current setting supaya sesuai dengan settingan efek yang kita gunakan ya. Nah, ini dia. Saya sudah menerangkan tentang frame blending yang kaitannya dengan pengaturan waktu ya. Jadi umpama ada movie berjalan 4 detik ataupun 4 menit, kita bisa merubahnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Nah, di sini kita harus menentukan settingannya. Tentunya harus kita setting on ya. Kemudian kalau kita menggunakan fitur motion blur, kita juga harus men-settingnya menjadi on. Nah, sekarang area yang akan dirender adalah work area, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah settingan frame rate. Tentunya kita menggunakan settingan 25 frame per second ya. Dan pada saat awal kita membuat project, kita harus menentukan durasi. Nah, di sini bisa kita atur lagi durasi ya. Misalnya di sini tertulis 15, kita bisa merubahnya lagi ya. Saya biarkan saja. Kalau sudah, tekan OK. Nah, kemudian pada output modul. Settingan yang harus kita tentukan pada output modul ini adalah format. Nah, ini dia. Ada banyak sekali pilihan format yang dihasilkan oleh After Effects ini. Bisa berupa Adobe Flash Video, MP3, MPEG-2 ya, Blu-ray, DVD ya. Kemudian sekuen-sekuen baik berupa PNG, Photoshop maupun Targa sekuen. Kemudian WMV, Windows Media, ataukah WAV. Oke, kita pilih saja dulu video for Windows, ya, AVI. Kemudian pada pilihan embed, ya, pilih none saja, biar tidak ada kaitannya dengan footage yang kita gunakan. Kemudian settingan pada video output untuk channel. Ya, pasnya kita gunakan RGB. Atau kalau kita ingin atau pada project ada alpha, ya kita pilih RGB dan alpha gitu ya. Nah, saya pilih format option ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan video kompresinya. Ada banyak sekali pilihan video kompresi ya. Ini menentukan kualitas hasil akhir dari movie. Misalnya kalau kita gunakan AVI, maka kualitasnya juga ditentukan oleh codec ini ya. Hasilnya bisa ya bermacam-macam tergantung codec yang kita gunakan ya. Ada yang kualitasnya bagus, namun ukuran filenya besar. Kemudian ada kualitasnya yang kurang begitu bagus, namun ukuran filenya kecil ya. Baik, saya ambil contoh saja, gunakan Cinepak Codec by Radius.
Kalau sudah, tekan OK. Nah, sekarang settingan untuk ukuran layar movie, ya. Gunakan stretch ya agar pas. Agar pas dengan settingan awal, ya. Tentunya ini ada kaitannya dengan preset. Oke, itu ya. Baik, kemudian output audio. Nah, jangan lupa kita setting, kemudian kita tentukan frekuensi dari audio yang kita gunakan, ya. Nah, kemudian kalau sudah, tekan OK. Di layar tidak kelihatan ya. Iya, ini dia. Kemudian output to, ya. Di sini kita menentukan di mana lokasi ya penyimpanan hasil render. Oke. Kemudian di sini kita bisa memberikan nama. Tekan save. Saya replace ya, karena saya memiliki nama file yang sama, tidak masalah ya. Oke. Nanti hasil akhirnya ini ada pada CD latihan. Nah, kalau sudah, tekan render. Kita tunggu sampai proses render selesai. Nah, kalau umpamanya di tengah-tengah ingin berhenti, gunakan stop, ataukah kita bisa menggunakan pause. Itu tadi adalah hasil akhirnya berupa